إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله رب العزة والجلالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, banyak wasiat yang diwasiatkan oleh Allah, banyak pesan yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua dalam perjalanan dan kita membutuhkan bekal. Dan Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya datang ke sini, saya pergi di sebuah tempat yang di situ ada para karyawan. Mereka bekerja. Pekerjaannya mencuci kendaraan orang. Saya lihat wajah mereka letih, wajah mereka lelah. 1,5 jam mereka habiskan hanya untuk satu mobil. Kemudian saya pulang. Saya persiapkan diri untuk hadir di tempat ini. Di perjalanan saya lihat wajah yang begitu penat dan letihnya. Ada seorang naik kendaraan, kendaraannya mewah. Dari kaca jendelanya saya lihat ternyata di balik mobil yang mewah ada wajah yang letih dan lelah. Sampai di sini saya perhatikan para jamaah. Ternyata ada wajah-wajah yang memberitahukan bahwa wajahnya letih. Ada rupa yang mewartakan bahwa dia sedang lelah. Di situ letih, di sana lelah. Di sana letih, di sini lelah. Saya pun lelah. Saya pun letih. Karena begitulah kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita hidup dalam letih dan lelahnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam keadaan penuh susah dan payah. Susah dan payah. Kehidupan dunia yang digeluti oleh manusia, yang terkadang membuat dia terlambat dari panggilan Allah Rabbul Alamin, adalah kehidupan yang penuh letih dan lelah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta yang kalian kejar, yang kalian banggakan, dan anak-anak kalian yang kalian pamerkan dan yang kalian banggakan, itu adalah fitnah yang meletihkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia tersebut adalah seperti permainan dan seperti senda gurau. Mungkin Anda suka bermain. Segemar apapun Anda bermain, akhirnya Anda akan letih. Anda suka bercanda, bergurau, bersendaria. Di balik tawa dan sendaria tersebut akan berujung dengan keletihan. Semuanya letih. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami jadikan kalian tersebut memiliki kebaikan dan keburukan, semuanya diuji, dan akhirnya letih dan lelah. Begitulah dunia. Kalau seandainya ada orang yang selamat dari letih, pastilah para nabi dan rasul telah selamat. Andaikan ada orang terbebas dari lelah,
Maka para nabi dan rasulullah yang lebih berhak. Kita letih dalam kehidupan dunia. Kadang kita letih memikirkan ekonomi yang sulit, rezeki yang kurang. Jangan begitu sedih. Manusia yang mulia Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam telah letih dalam hal itu. Kalau seandainya dalam urusan harta, rizki, urusan kehidupan ekonomi membuat kita letih, Nabi yang merupakan makhluk paling disayang oleh Allah letih. Umar ibn al-Khattab datang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Dan Nabi SAW dilihat oleh Umar ibn al-Khattab tidur di sebuah pembaringan yang alasnya sangat tidak wajar bagi seorang Nabi, sehingga bekas tikar tersebut yang ada kerikil-kerikilnya membekas di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar melihat ke dapurnya Rasulullah SAW, tidak ada kecuali hanya segenggam tepung. Kemudian Umar menangis dan bersedih. Kemudian Rasulullah berkata, "Ada apa engkau wahai Ibnul Khattab?" "Wahai Rasulullah, di situ Raja Kisra dan Kaisar, penguasa Persia dan Romawi, berbaring duduk di atas singgasana mereka. Sementara engkau adalah Nabiullah, tapi keadaanmu sungguh memprihatinkan." "Ya Ibnul Khattab," kata Rasulullah, "wahai Umar, apakah engkau tidak ridho bagi kita akhirat dan bagi mereka dunia?" Mungkin di antara yang hadir sedih ekonominya. Kata Aisyah radhiyallahu taala an, tidak pernah Rasulullah SAW itu kenyang makan roti dalam sehari itu 2 kali, tidak pernah. Bukan Rasulullah tidak mau, tidak punya. Bukan Rasulullah tidak doyan, tapi tidak memiliki. Mungkin kita sedih satu persatu orang yang dicinta meninggalkan kita. Seandainya seorang selamat dari keletihan ditinggalkan oleh orang yang dicinta, maka Muhammad bin Abdullah lebih berhak untuk tidak kehilangan siapapun. Tetapi Muhammad bin Abdullah sang tauladan lahir dalam keadaan tidak bisa melihat ayahnya. Beliau lahir sementara sang ayah wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Tak bisa bersendagurau dengan ayah, tidak bisa manggil abi, tidak bisa manggil abati, tidak bisa menyebut dengan ucapan anak-anak sekarang ayah, papa. Tidak bisa. Dia tidak tahu bagaimana rasanya mengelus wajah seorang ayah. Dia tidak pernah mendengar lantunan manis dari seorang bapak. Dan beliau tidak pernah mendapatkan tatapan mata cinta dan kasih dari seorang ayah. Letih jemaah. Akhirnya beliau terlahir hanya memiliki satu orang tua, seorang ibu. Dan kebersamaan itu ternyata tidak lama, masih kecil. 6 tahun dari usia beliau, sang ibu pun wafat. Sang ibu yang selama ini menjadi ibu dan ayah bagi diri beliau wafat. Beliau belum bisa merasakan bagaimana sempurnanya kasih sayang yang dirasakan orang-orang yang sudah dewasa bersama ibunya. Tidak kesampaian. Akhirnya berpindahlah kepada kakek beliau Abdul Muttalib. Dan Allah ingin ingatkan kepada beliau dunia letih dan lelah. 2 tahun setelah bersama, kakek beliau pun dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kehilangan fulan, kehilangan anak, fulan kehilangan bapak, fulan kehilangan ibu, kehilangan saudara, saudari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh anak beliau wafat di masa hidup beliau kecuali Fatimah. Dan kemudian 6 bulan setelah wafatnya Rasul disusun oleh Fatimah. Rasulullah ketika perlu sokongan motivasi dari luar dan dalam, jiwa dan harta dan moral, Rasulullah ditinggal istri tercinta radhiyallahu taala anha Khadijah. Letih, lelah, lahir dan batin dirasakan oleh Rasulullah.
Mungkin kita letih dalam berinteraksi bersama manusia, lelah dalam sosialisasi dengan manusia. Kita sirami mereka dengan hujan cinta, mereka hadirkan kemarau-kemarau, murka dan kecewa. Kita berikan kepada mereka kasih, mereka hadirkan siksaan yang pedih. Anda merasakan itu? Kita berdakwah mengajak menuju surga, mereka mengajak kita kepada neraka. Mengajak mereka kepada persatuan, dituduh menimbulkan perpecahan. Semua itu juga dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Tapi Nabi sallam sujud di hadapan Allah. Mereka hadirkan di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam kotoran hewan. Beliau sujud di hadapan Rabbul Alamin, tetapi dicekik dengan tali oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya beliau pun berusaha mencari tempat untuk mencari pertolongan. Beliau pergi ke Taif. Ternyata kaum Taif melempar beliau dengan kotoran dan batu. Tetapi Rasulullah SAW berdoa kebaikan buat mereka. Dunia ya jamaah, umat al-Islam, dunia meletihkan, melelahkan. Karena itu janganlah seorang tersebut dia terpedaya dengan dunia. Jangan engkau merasa takjub dengan senyum seseorang. Senyum, suaranya berkata senyum, tapi perbuatannya menangis. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniyah. Ada 8 perkara yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia. Harus dan pasti dia melalui 8 perkara tersebut. Sururun wa husnun, wastima'un wa furqatun, wa usrun wa yusrun, summa sukmun wa afiyah. 8 perkara pasti dilalui oleh setiap orang. Dia bahagia, kemudian dia sedih, dia bersama, kemudian dia berpisah. Dia berada dalam kesulitan, tapi setelah itu pasti ada kemudahan. Dia sakit, setelah itu pasti ada kesehatan. Terkadang kita bingung mendengar si fulan wafat. Subhanallah, tadi malam bersama saya, kemarin berbicara dengan saya. Terkadang kita bingung mendengar si fulan baru semenit tadi tertawa, sekarang dia menangis. Jangan takjub dengan dunia, jangan heran dengan dunia yang seperti itu. Kalau kita heran dengan hal seperti itu, cacilah diri kita, karena kita belum kenal dengan dunia. Dunia tidak pernah berjanji kepada kita kau akan sehat terus. Dunia tidak pernah berjanji kepada kita engkau akan bersama terus. Dunia tidak berjanji kepada kita engkau akan hidup terus. Man yahmadud dunya li usrin yasur, man yahmadud dunya li yusrin yasurruhu, wa sawfa la umri ba'da dzalika yalumuha. Siapa yang memuji dunia saat ini mungkin dia kaya, saat ini mungkin dia bahagia, kemudian dia puji dunia, alhamdulillah, kemudahan dari ini. Siapa yang memuji dunia karena kebahagiaan yang dia dapat saat ini, pasti dan pasti setelah itu tidak lama lagi dia akan mencaci dunia itu. Ketika dunia hilang, manusia merasa sengsara. Padahal ketika dunia itu datang, derita demi derita menghampiri dirinya. Karena itu, lihat kehidupan salafus saleh. Salah satunya sahabat yang mulia, yang mengerti hakikat dunia, yang telah diberikan dunia kepadanya, tapi dia talak dengan talak 3. Hakimu hadhil ummah. Manusia dari umat ini yang sangat bijaksana, Abu Darda radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ad-dunya daru kadar, la yanjuwa minha illa ahlul hazar. Dunia tersebut tempatnya susah dan payah.
Tidak akan selamat dari susah dan payah itu kecuali orang yang hati-hati. Walillahi fiha alamat. Dan banyak tanda-tanda yang Allah buatkan menandakan hal itu. Yasma'uhal jahilun wa ya'rifu bihal alimun wa ya'tabiru bihal alimun. Orang jahil tahu dunia itu letih, orang jahil tahu dunia itu lelah, tetapi yang bisa ngambil pelajaran cuma orang-orang yang berakal. Cuma orang-orang yang berakal. Yasma'uhal jahilun wa ya'tabiru bihal alifun. Wa min alamatiha, kata Abu Darda, di antara tanda letih dan lelahnya dunia, an haffaha bisyubhat. Allah hiasi dunia ini dengan syubhat, dengan hal yang samar-samar yang tidak jelas. Faltatamaha ahlus syahawat. Tetapi orang yang condong kepada syahwat tenggelam di dalam syubhat. Dia tabrak batasan Allah Azza wa Jalla. Dia terjun di dalam syubhat, yang di dalam lautan syubhat yang bergelombang dengan syahwat. Dia terjun di situ. Kemudian kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, wa aqabahal afat. Akhirnya setelah itu dia dapat penyakit demi penyakit, kesusahan demi kesusahan. Kemudian kata Abu Darda, wa ya'tabiru bidzalikal ahlul izad. Tapi orang yang bisa ngambil pelajaran, dia ambil pelajaran dari orang lain. Wa mazaja halaluha bil maunat. Dunia ini letih dan lelah. Yang halal untuk mendapatkan, kita letih. Wa haramaha bit tabi'at. Yang haram lelah dan banyak efek sampingnya. Kemudian apa kata Abu Darda? Fal musri fiha ta'ib wal mukillu fiha nasib. Yang kaya letih, yang miskin lelah. Dunia, law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafirun syurbata ma. Kalau dunia ini berharga bagi Allah walau hanya satu sayap nyamuk, bukan satu nyamuk, satu sayap nyamuk, Allah enggak mungkin berikan orang kafir satu teguk minum pun. Bukankah Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Dunia adalah penjara orang beriman dan surga bagi orang kafir. Suatu ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah salah satu orang terpercaya di kerajaan Mesir saat itu. Beliau hidup dalam kekayaan, hidup dalam harta yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Ketika keluar dalam urusan kerajaan, beliau diantar oleh kereta. Di perjalanan Ibnu Hajar rahimahullah bertemu dengan seorang penjual minyak dari orang Yahudi yang kafir kepada Allah. Maka di pertengahan jalan ada komunikasi antara Yahudi yang miskin ini dengan Ibnu Hajar, seorang muslim yang kaya. Seorang Yahudi ini berkata, wahai Ibnu Hajar, wahai imam, bukankah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dunia adalah penjaranya seorang mukmin dan surganya orang kafir? Maka kata Ibnu Hajar, betul. Dan Nabi SAW tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Apakah kemiskinanku ini surga, wahai Ibnu Hajar? Apakah kekayaanmu itu penjara? Nabi mau berkata penjara bagi orang mukmin sementara surga bagi orang kafir. Apakah kemiskinanku ini surga dan kekayaanmu itu penjara? Apa kata Ibnu Hajar? Iya, kemiskinanmu walaupun miskin di dunia itu adalah surga bagimu. Kekayaanku walaupun terlihat luar biasa itu adalah penjara bagi seorang mukmin. Dunia penjara seorang mukmin. Tapi mengapa masih ada orang mukmin yang ingin menjadikan penjara ini sebagai surga? Tidakkah dia berpikir? Barakallahu li wa lakum fil Quran wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal burhan wa taqabbala minni wa minkum dirasatahu innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahi katsira wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi bashiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Dunia meletihkan. Kita sudah dengar tadi pemaparan yang singkat. Dunia melelahkan, dan tanpa diberitahu pun kita sudah merasakan hal itu. Jadi kita ke kiri letih, kita ke kanan lelah, kita maju penat, kita mundur capek. Semuanya meletihkan dan melelahkan. Tetapi ingat, letih tidak satu macam. Letih itu ada dua macam. Letih dalam kebaikan atau letih dalam keburukan. Letih dalam ketaatan atau letih dalam kemaksiatan. Semua yang hidup di dunia ini pasti letih. Si fulan, melihat si fulan bisnisnya lancar, andai aku seperti dia. Dunia seperti tempat untuk berhayal. Fulan usahanya lancar, andai aku seperti dia. Letih, ingin seperti orang lain, lupa tujuan dia diciptakan oleh Allah. Maka kembalilah, karena ketika semua sudah kita tahu berujung lelah dan letih, untuk apa letih kita? Siapa yang letih dalam maksiat, dia merasa maksiat tersebut nyaman dan aman menurut dia, kemudian dia letihkan dirinya. Ketahuilah bahwasanya kenikmatan maksiat tersebut akan hilang, letihnya akan kekal. Kalau letih kita dalam ketaatan, yakinlah letih tersebut akan hilang, dan kelezatannya akan kekal di surga Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita orang yang letihnya dalam ketaatan. Semoga Allah Arhamur Rahimin menjadikan kita orang yang lelahnya di dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahwasanya dunia tersebut mengambil dari kita dan kita mengambil dari dunia. Hanya saja ketika kita baru mengambil sedikit dan secuil dari dunia, dunia sudah menghabiskan kita dengan kematian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina waj'alil akhirata hiya ghayatana. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nari masirana waj'alil jannata hiya darana wa qararana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.